إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. إخواني وأخواتي في الدين رحمة الله جميعا. Alhamdulillah, dengan kita kembali memohon taufik kepada Allah SWT, kita lanjutkan majelis mudzakarah kita tentang bagaimana kita senantiasa menempuh menjadi orang-orang yang sholihin, orang-orang yang benar di dalam jalan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dan kemenangan-kemenangan kita. Inilah sebenarnya kaidah yang menjadikan ukuran orang-orang yang dinilai oleh Allah, termasuk dari orang-orang yang fala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu. Maka Allah senantiasa mengetahui alladziina shadaqu, orang-orang yang benar. Yang hakikat orang yang benar ini adalah orang yang di atas siratan mustaqimah. Itulah orang-orang yang al-bala wal fitan wal mihan menjadi wasilah, ikhtibar menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka. Hakikat fitnah, hakikat ujian menjadi wasilah bagi mereka menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Dan semua ini menunjukkan benarnya jalan mereka. Dan hakikat daripada benarnya jalan mereka ini adalah benarnya mereka meraih bekal menempuh jalan di atas siratal mustaqim. Dan itu adalah jalan ilmu yang nafi. Di mana hakikat jalan ilmu yang nafi ini adalah ilmu yang tidak membawa di antara mereka menjadi sebab fasaduddin. Ilmu yang ada pada mereka tidak menjadi sebab rusaknya ilmu itu sendiri. Tidak menjadi sebab rusaknya agama itu sendiri yang dia miliki. Dengan demikian, tidak setiap orang yang yantasib ilal din, tidak setiap orang yang yantasib ilal ilm, dia adalah pemilik din, dia adalah pemilik ilmu, dia adalah pemilik jalan keselamatan. Sebagaimana yang tadi kita telah memahami, rusaknya jalan itu karena terjadinya kadhib di dalam jalan ini. Dan ini yang paling besar sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang tadi telah dibawakan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin di dalam tulisan beliau Ushulus Syar'iyyah inda hululis subhat, terjadinya bagian bainahum. Tidaklah kerusakan agama, kerusakan ilmu, orang-orang yang shadiq menjadi orang-orang kadhib kecuali dengan sebab bagian bainahum. Dan ini diisyaratkan tadi, jalan ini adalah kegagalannya orang-orang yang mendapat ilmunya Allah. Dalam penjelasan dua ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 19 dan surat Al-Bayyinah, beliau Syekh Shalih menjelaskan inda ahlil kitab
al-ilmu nafi, walakin tafarraqu bisababi bagyi ba'dihim ala ba'dih wa adami ruju'ihim ila hadzal ilmi al-adib alladhi anzalahu Allah azza wa jalla. Tafarraqu fil amal wa taraku ba'dahu. Beliau secara menjelaskan secara zahir orang ahli kitab mereka punya ilmu nafi. Secara zahir mereka ada padanya sejumlah ilmu yang nafi. Walakin sahibuhu la yantafi'u bihi. Tetapi dia adalah orang yang tidak mendapatkan ilmu yang nafi. Zahirnya punya ilmu nafi, tapi nggak dapat ilmu yang nafi. Inilah apa yang pernah dinasihatkan oleh beliau Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendefinisikan ilmu yang nafi yang menjadikan pemiliknya menjadi orang-orang shadiqin, menjadi orang-orang yang mereka shadiq di dalam agama, dan mereka inilah yang berhak diberikan oleh Allah manahah, anugerah-anugerah. Ketika beliau sesati menjelaskan ilmu yang nafi, ilmun yusaqqihul uqul wa yuzakkin nufus wa yuhaddithul akhlaq. Ilmu yang nafi adalah ilmu yang diraih seseorang, kemudian meluruskan akalnya, kemudian memperbaiki jiwanya, nafsunya, kemudian memperbaiki akhlaknya. Itu ilmu nafi. Maka beliau sesati mengkaitkan hakikat ilmu yang nafi kepada pemiliknya. Ketika dia tidak mendapatkan ini di dalam dirinya, akalnya tidak lurus, nafsunya tidak kemudian terdidik, terbimbing menjadi nafsu yang mutmainnah, akhlaknya tidak menjadi orang yang amalnya adalah menempuh perjalanan yang benar, maka bukan ilmu nafi. Untuk menjadikan akal lurus bukan suatu pekerjaan sehari dua hari. Untuk menjadikan nafsu manusia menjadi nafsu mutmainnah bukan kerja yang ringan. Untuk menjadikan perilaku kita seperti para salafus salih, karrihil mursalah, bukan pekerjaan sehari dua hari. Itu menunjukkan orang yang mengambil dalil ayat dari kitab, dari sunnah yang merupakan hakikat asalnya ilmu nafi, mengambilnya benar, sehingga tidak menjadikan bagi mereka bagian bainah. Karena mereka diberi oleh Allah ukul yang sahih, diberi oleh Allah nafsu yang zakiyah, diberi oleh Allah akhlak yang jamilah. Ini menunjukkan mereka mendapatkan jalan shadiqin, siddiqin, orang-orang yang benar. Dan kemudian kenapa secara zahir dia punya nusus, punya dalil, punya ayat, punya kitab, punya perkataan ulama, tetapi kemudian mereka tafarraqu, kemudian bagian bainahum, walakin tafarraqu, mereka bercerai-berai, mereka tidak bisa ketemu, mereka tidak bisa satu di dalam kaidah, tidak bisa satu di dalam amal, tidak bisa satu di dalam jalannya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini perilaku dia tidak mengikuti ilmu nafi. Bagian bainahum, di antara mereka saling melampaui batas dengan sebagian mereka. Ini menunjukkan fasadul ilmi, rusaknya ilmu. Dan ini menunjukkan kadhib, orang yang berada di dalam jalan yang dusta, orang yang rusak ilmunya, orang yang sebenarnya kadhib. Di mana mereka ini adamu rujuihim ilal ilmil adil. Dia tidak bisa kembali dengan ilmu yang agung yang dia sendiri punya.
Dia punya dalil, dia punya hujjah, dia punya kalimat, dia punya ucapan. Dia tidak bisa mengembalikan dirinya ke situ. Ini yang terjadi pada orang-orang yang dulu ketika diberi kaidah ilmu, kemudian mereka tidak mendapatkan kebaikan karena mereka tidak bisa rujuk. Dan penyebab tidak bisa rujuk ini tadi disebutkan bagian bainahum. Pertama diantaranya hati mereka saling rusak. Hati mereka fasad. Yang kedua, ilmu mereka yang mereka pelajari mereka tidak bisa rujuk. Secara batin, secara zahir terjadi dua kerusakan ilmu. Kenapa demikian? Tafarraqu fil amal, kemudian mereka bercerai di dalam amal, taraku ba'dahu. Secara amal kemudian rusak, secara mengambil ilmu juga rusak. Apa kerusakan dia mengambil ilmu? Taraku ba'dahu. Mereka tinggalkan sebagian kebenaran yang dia tahu. Ini yang menyebabkan terjerumusnya orang di dalam jalan kadhibin. Hati-hati mereka tidak jadi baik dengan sebab ilmu. Ilmu yang mereka pelajari tidak bisa mengantarkan mereka rujuk ilal haq. Secara zahir, dalil-dalil yang mereka miliki tidak bisa membawa dia rujuk ilal haq. Secara hati, ilmu ini tidak bisa menjadikan nafsu dia menjadi nafsu yang zakiyah. Ini kemudian terjadilah kadhib, kedustaan di dalam jalannya Allah SWT. Ikhwani wa akhwati fillah, lebih terperinci persoalan ini diterangkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin. Apa sumber yang kelebihan? Kenapa mereka bisa bagian bainahum? Kemudian kenapa mereka tidak bisa raja'u ilal haq? Padahal mereka punya ayat, mereka punya hadis, mereka punya fasilitas untuk itu. Kenapa mereka terjadi bagian bainahum? Kenapa mereka kemudian meninggalkan sebagian ayat? Apa yang menyebabkan ilmu mereka tidak bisa menjadi hati mereka baik? Apa yang menyebabkan ilmu mereka tidak bisa menjadi kaidah bagi mereka untuk selalu rujuk kepada kebenaran? Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keadaan ini sebagaimana diterangkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin. Yusabu qaumun bil ibtila bisababi wujudi zaygin fi qulubihim fayattabi'una al-mutasyabah. Satu kaum mereka ditimpakan oleh Allah dengan bala disebabkan karena adanya penyimpangan di hati, di mana penyebabnya ini karena yattabi'una al-mutasyabah, menyerupai, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, mengambil ayat-ayat yang mutasyabihah. Dan inilah fasadnya talibul ilmi. Inilah rusaknya orang-orang yang menekuni ilmunya Allah. Ketika rusak hati mereka, rusak thariqah ilmu mereka. Dan itu menunjukkan mereka tidak mendapatkan ilmu secara asal. Usulnya ilmu dia tidak dapat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka dia selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Ya khani wa fadilillah wa rahmatullah. Maka disimpulkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin, falaysa wujudul mutasyabih sababan zayd, walakin zayd mawjudun awalan fil nufus. Wallahu subhanahu asbata wujudul zayd fil qulub awalan, thumma ittiba' al-mutasyabih saniyan. Di dalam ayat ini awalnya
adanya penyimpangan di dalam hati, bukan awalnya karena dia mengikuti ayat mutasyabih itu, adanya kerusakan di dalam hati. Allah Azza wa Jalla menetapkan di dalam ayat tadi adanya wujud penyimpangan di dalam hati pertama kali, kemudian setelah itu dia mengikuti ayat mutasyabih. Dan ini maknanya diterangkan oleh beliau al-fa li ibadati tartib wa taqib. Fa pada ayat fayattabi'una ma tasyabaha minhu, itu fa yang punya faedah tartib dan tarkib. Apa taqib? Ada dulu zain di dalam hati, kemudian setelah itu ada perilaku yattabi'ul mutasyabih. Dan ini merupakan akibat. Orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, orang-orang yang cara belajar menuntut ilmunya rusak seperti ini, karena disebabkan hati-hati mereka zaid, hati-hati mereka menyimpang. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini disimpulkan oleh beliau Syekh bin Abdul Aziz Al-Syekh, wa faidatu hadzal ibtila ma'rifatu man yarji'u fihi minal ummah ila abuh muqtasiman billah mutajarridan mutabi'an li hadyi salafi mimman lam yarji'. Maka dari semua yang Allah telah berikan hikmah-hikmah sunnahnya ini, faidah yang paling pokok, Allah mengajari orang yang tahu cara keluar dari fitnah, tahu cara dia kembali kepada agama Allah, kepada perintah Allah, tahu bagaimana cara menjadi orang-orang shadiq, berpegang teguh dengan Allah, menjadi orang-orang yang ikhlas. Membedakan orang-orang yang seperti ini dengan orang-orang yang mimman la yarji, orang yang tidak bisa kembali. Dan ini sunnah Allah. Di antara kita bukan orang yang tidak masuk di dalamnya. Bisa jadi kita mengambil faedah mengikuti orang-orang yang tahu kembali, bisa jadi tidak. Dan fitnah ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah adalah fitnah kegagalan kita di dalam mengambil usul. Kegagalan kita di dalam mengambil usul ilmu, sehingga kita akhirnya tidak punya roh, kita nggak punya hakikat yang sebenarnya, kita tidak punya sesuatu yang dinilai oleh Allah. Dan ini menjadikan sebab kita hanya sibuk dengan nama-nama yang kosong, sibuk dengan bercerita kemenangan, pertolongan, tapi sebenarnya kita adalah orang yang ada di luar. Maka dalam sebuah penjelasan yang lain, nasihat yang disampaikan oleh beberapa ulama kita, kenapa terjadi fasad, terjadi kadhib, terjadi di mana talibul ilmi banyak, orang yang mengaku ahli sunnah banyak, orang yang mengaku mengikuti salah banyak, orang yang mengaku muslim, orang yang berteriak bagaimana ditolong oleh Allah banyak. Kenapa terjadi kadhib? Kenapa tidak meraih shadiq? Karena di sana kembali kepada masalah asal yang diingatkan para ulama. Man khurrimal usul, man dhayya'al usul khurrimal usul. Orang yang dia telah menyanyiakan usul, maka dia akan diharamkan oleh Allah SWT. Maka tidak henti-hentinya para ulama kita terus mengingatkan kita kembali ke usul, kembali kepada dhabit, kembali kepada kaidah, membangun kaidah di dalam kehidupan kita yang benar. Itulah hikmah yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama kita, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, dalam Syarah Fadlul Islam, ketika beliau menjelaskan ayat
wa raditu lakumul Islam dinan. Apa kata Allah? Saya wa raditu, apa artinya? Saya telah ridho bagi kalian Islam. Saya telah ridho bagi kalian Saya telah ridho bagi kalian punya Islam atau punya agama? Antum hari ini punya Islam atau punya agama? Mal farqu baina man ya'khudul Islam wa ya'khudul din? Antum hari ini punya Islam atau punya agama? Hah? Kalau antum punya Islam jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi para sahabat, jadi para tabi'in, jadi para imam. Kita hari ini banyaknya punya Islam, belum punya agama. Illa man rahimahullah. Allah mengaitkan ridho dengan Islam apa dengan agama? Islam. Raditu lakumul Islam, apa raditu lakumul Islam dinannya apa Islam? Islam. Berarti setiap orang Islam diridhai oleh Allah mutlak. Mana orang Islam diridhai oleh Allah setiap saat ditimpakan bencana nggak ditolong oleh Allah? Punya Islam tapi nggak punya agama. Apa takrifnya agama? Ma alzamahun nas wa yudandinu alaihi fi khayati hadha wa din. Sesuatu yang ditembangi, ditegui nyawanya, dagingnya, kakinya, kepalanya, jiwanya, kehormatannya, hidupnya semuanya untuk Islam. Itu baru punya agama. Kita baru punya merek. Makanya Allah enggak banyak berikan kita. Din adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seseorang. Lidzalika, karena itu ulama kita mengatakan wa yusamma aidon adatan. Sesuatu itu jadi agama kalau sudah menjadi kebiasaan hidup yang tidak bisa dipisahkan. Kebiasaan kita selama ini total Islam, merek kita banyak. Merek Ahlussunnah banyak, merek Salafi banyak, merek pembela kebenaran banyak, merek mujahid banyak, merek dai banyak, merek ustadz banyak, merek orang alim banyak. Apakah dia ada di dalamnya? Ini kerusakan. Dan kerusakan ini karena rusaknya usul kita mengambil agama. Rusaknya usul kita mengambil ilmu. Di antara masalah yang diingatkan para ulama dalam sebuah tulisan, asasul manhaji talabil ilmi inda salaf. Kaidah pokok dasar yang dipegangi para salaf di dalam mengambil ilmu, dalam mengambil Islam. Pertama, masalah niat. Masalah niat, masalah kepentingan, masalah tujuan. Jelas-jelas Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan banyak sekali dalam ayat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah dengan urusan agama ini kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dengan menjadi orang-orang yang mengikhlaskan bagi Allah pada agamanya. Allah mengingatkan man kana yuridul akhirah nazid lahu fi kharsi. Siapa yang menginginkan akhirat kami akan tambah di dalam kepentingan dia di akhirat, pahala dia di akhirat. Wa man kana yang yuridu kharsad dunia, dia yang menginginkan kepentingan faidah tanaman kebun dari dunia, nutihi minha, kami beri, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada di akhirat dia akan mendapatkan nasib. Ikhwani, masalah ini sebenarnya adalah masalah usul yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain, bahkan pertama kali manusia yang dilemparkan ke dalam neraka adalah 3 golongan yang rusak kepentingannya.
rusak niatnya, rusak tujuannya. Banyak sekali hadis-hadis dalam masalah ini. Karena itu salah seorang ulama kita, Al-Hafidh Abu Ahmad bin Ali Al-Baghdadi, beliau mengatakan yajib ala talibil hadis ay yukhlisa niyyatahu fi talabihi wa yakunu qasduhu bidzalika wajha Allah azza wa jalla. Maka wajib seorang yang mencari agama, mencari hadis, mencari ayat, mencari ilmu, untuk dia membersihkan, menjaga, memperbaiki niat mereka di dalam mencari, dan menjadikan tujuannya adalah hanya mencari wajah Allah. Kemudian beliau mengingatkan waliyakhdara ayyaj'alahu sabilan ila nailil a'rad, dan agar dia memperingatkan, hati-hati, waspada, tidak menjadikan cara mengambil agamanya sebagai jalan mencari kepentingan dan mencari akhdil a'wad, mencari perbendaharaan. Qad ja'al wa'id liman ibtagha bi ilmihi. Telah banyak ancaman tentang masalah ini. Orang-orang yang mereka mengambil kepentingan agama mereka seperti ini. Kemudian beliau mengingatkan salah satu ciri orang yang mengambil agama bukan untuk kepentingan sesaat di dunia. Apa cirinya? Beliau mengatakan liyaj'ala hifdahu hifdha ri'ayah la hifdha riwayah. Tanda kalau orang itu ikhlas di dalam mengambil agama, ikhlas di dalam mengambil ilmu, kepentingan dia yang paling besar ketika dia belajar adalah menjaga riayah, menjaga kehormatannya agama dengan diamalkan. Kepentingan mereka bukan menjaga riwayatnya, bukan menjaga teksnya. Qurannya 30 juz hafal, hadisnya hafal, sanadnya hafal, tapi orangnya jadi seperti orang kafir. Karena mengambil ilmu seperti ini gampang. Pengen ngapalin Al-Quran sekarang ada 3 bulan bukan? Pengen ngapalin hadis, banyak orang ngapalin hadis kutub Sita, Sahih Bukhari, hafal. Cepat itu dilalui. Kalau pengen belajar cuma itu 2-3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, orang yang kepentingannya itu akan diberi oleh Allah, bisa diberikan oleh Allah. Tapi apakah dia telah mulai hifdzur riayah? Makanya rusak agamanya. Ibnu Umar menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun. Salah satu ciri orang yang ikhlas dalam mengambil agama, dia kalau belajar nggak tanya sama guru, kapan saya lulus? Pertanyaan kapan saya lulus itu menunjukkan dia ingin menguasai riwayat. Nah, itu menunjukkan dia tidak ingin mengambil agama riwayatan wa dirayatan wa riayatan wa amalan. Enggak. Salafus saleh dulu mengambil agama, gurunya, akhlaknya, perjuangannya, ilmunya semua diambil. Kita sekarang hanya mau memindah otaknya guru. Sehingga yang kita hitung waktu kita dengan guru yang dikaitkan dengan riwayat. Waktu kita dengan guru yang dikaitkan, saya dapat berapa ayat, saya dapat berapa hadis, saya dapat berapa kitab. Begitu kurang ini, dia merasa gagal. Dia tidak pernah berpikir saya mau mengambil akhlaknya guru, saya mau mengambil perjuangannya guru, saya mau mengambil nasihatnya guru, saya mau mengambil hidupnya guru. Ini menunjukkan fasadul iradah. Orang mengambil agama rusak. Karena Allah menyuruh mengambil agama ilman wa amal. Allah menyuruh mengambil agama ilman wa amal. Orang yang mengambil ilmu seperti itu berarti tujuannya riwayat. Untuk apa dia? Kalau tujuannya riwayat berarti muhaddis. Tujuannya riwayat berarti hafid. Kalau sudah hafid berapa harganya? Digaji berapa?
dikasih duit berapa? Ini yang menjadikan fi qulubihim zaygun. Ini yang menjadikan dia tidak sabar talabul ilm. Ini yang menjadikan dia tidak bisa menguasai kaidah karena dia sekedar mendapatkan riwayat sudah. Dan ini fitnah. Al-yaum fitnah yang sekarang ini terjadi. Dan ini menunjukkan ada gharad, kepentingan dunia. Bukan mengambil agama, merasakan nikmat, diamalkan siang malam, diperjuangkan, dikelilingkan seperti para sahabat dulu. Ada orang bodoh didekati, dinasihati. Bukan begitu. Na'udzubillah wa iyyadzibillah. Ikhwani, maka ini yang dinasihatkan oleh beliau. Dan di antaranya beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz juga mengutip perkataan Al-Imam Badruddin bin Jamaah. Beliau mengingatkan yajib ayyaqsudal mu'allif bi ta'limi talabatihi wa ta'dibihim wajh Allah. Dan di antara ciri yang menjadikan orang-orang yang mengambil agama ini baik, gurunya juga baik. Muridnya ikhlas itu dari guru juga yang ikhlas. Dari pengajaran yang ikhlas. Wajib seorang guru ketika mengajarkan muridnya tujuannya didik murid supaya dia mencari wajah Allah, kemudian menyebarkan ilmu, menghidupkan agama dan menegakkan kebenaran supaya terus agar mencapai ganjaran Allah dan mencari barokah. Makanya dia itu ketika mendidik murid, dukhuluhu fi silsilatil ilmi, dia membawa murid kepada silsilah ilmu. Dia membawa murid kepada jalur ilmu yang benar, yang bisa menyambungkan dia dengan Allah dan dengan Rasul. Bukan mendidik murid untuk mengikuti akalnya, untuk mengikuti kelompoknya, mengikuti yayasannya, menjadi pendukung yayasannya. Nyambungkan murid supaya mereka menjadi orang-orang yang nyambung dengan Allah dan nyambung dengan Rasulullah, agar mereka disampaikan kepada wahyunya Allah. Karena Allah Azza wa Jalla senantiasa mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti ini. Sebagaimana Allah mendoakan, sebagaimana Nabi mengatakan, semut yang ada di laut saja mendoakan mereka. Ini kalau gurunya dan muridnya membangun ilmu untuk Allah, untuk menghidupkan agama, untuk mengamalkan agama, untuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Walau lam yakun lil alim illa talibun wahid yanfa'un nas bi ilmihi wa amalihi wa hadihi wa irsyadihi lakafah. Ciri orang alim yang ikhlas seperti muridnya yang ikhlas. Kalau seandainya dia tidak punya murid kecuali satu, seandainya dia tidak punya murid kecuali satu, dan satu itu dia bisa didik, dia besarkan, kemudian bisa membawa agamanya Allah kepada manusia, memberi bimbingan, memberi petunjuk, bisa berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Bagi orang alim ini merasa cukup dengan murid satu. Ini menunjukkan ikhlas. Ini menunjukkan tidak punya kepentingan yang lain. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat ini juga diterangkan oleh Syekh Abdul Hamid Ibnu Badis sebagaimana dikutip oleh beliau di dalam tulisan Asasu Manhaj Salaf fi Talab Ghayatul Alim Al-Muslim ayyahdiya fi nafsihi wa ayyahdiya ghairuh. Tujuan orang alim yang membawa ilmu, penuntut ilmu juga seperti ini apa? Dia menjadikan ilmu sebagai petunjuk hidup pada dirinya dan dia memberi petunjuk pada yang lain. Amma kasurat talab, faminhum man takunu ghayatuhu al-wadhifa. Amma kasratut talab, faminhum man takunu ghayatuhu al-wadhifa, fahum ghaflatun min anfusihim wa an ghairihim
Wa minhum man takunu ghayatuhu ayyanala syahadah fa huwa mislul awwal. Maka nasihat ini diingatkan kembali oleh beliau Syekh Abdul Hamid bin Badis. Kalau banyak orang yang belajar, kemudian ternyata tujuannya guru, tujuannya murid adalah untuk tujuan wadifah, kerja, belajar, oh nanti saya jadi dai, ya akan laku sekian, ngajar muridnya berapa, kalau satu, oh ini nggak klop dengan pemasukan, jadi ini orientasinya kerja. Kalau sudah orang mengadakan jalan ilmu berkumpul, kemudian yang mereka pikirkan bagi perjalanan ilmunya adalah kerjaan, kemudian mereka menjadi orang yang melupakan dirinya dengan agama ini dan yang lainnya, maka orang seperti ini sama saja orang yang pertama kali dilemparkan oleh Allah di dalam neraka. Makanya kalau kemudian terjadi terjadi penyimpangan, terjadi banyak tidak bisa dipertemukan oleh Allah di dalam ilmu, ya seperti itu. Ini yang diingatkan para ulama kita, termasuk dinasihatkan beliau. Di antara mereka ada orang yang tujuannya di dalam belajar adalah syahadah, ijazah. Ini sudah menunjukkan fasad di dalam mereka mengambil ilmu. Ikhwani wa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara fasad kembali yang diterangkan para ulama, fasad di dalam al-adab, adabul talab, adab bagaimana dia mengambil agama, bagaimana dia mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu di kalangan para salafus salih, kanu la yakhrujuna abna'ahum li talibil ilmi hatta yata'addabu wa yata'abbadu isrina sana. Dulu para salaf, mereka tidak merintahkan anaknya keluar untuk mengambil sebuah riwayat ilmu dari seorang alim, kecuali anaknya ini diawali dulu dengan adab dan diawali dulu dengan ibadah kurang lebih 20 tahun. Dan dia kerusakan sekarang. Orang belajar ilmu salaf seperti orang mengambil kotoran. Ustaz, saya ajari ilmu. Gimana ada salaf seperti itu? Guru ngajar juga datang-datang langsung. Bagaimana? Ayo. Akhlaknya rusak, kepentingannya rusak, gak dibenerin. Muridnya dan gurunya sawah. Menjadikan ilmu cuma sekedar materi di akal. Ayo baca, selesai sudah. Ya, kamu banyak ilmunya. Ini bukan jalan yang salafus saleh. Bukan jalan yang salafus saleh. Makanya dulu para salafus saleh, baik orang tua, baik anak, baik orang alim, mereka mengkondisikan ilmu itu seperti ini. Bahkan tidak segan-segan mereka menyuruh anaknya berhenti mengambil riwayat kalau adabnya rusak, ibadahnya rusak. Berhenti ngambil riwayat. Sufyan Ats-Tsauri ibunya, kamu berhenti kalau kamu tidak tawadhu kepada Allah. Sufyan Ats-Tsauri di majelisnya beliau rahimahullah, ada orang cerdas, pintar, ngomong terus di majelis, suruh pergi. Kita pergi, jangan kesini lagi. Ini dulu. Sekarang gurunya, ayo cepat selesai, kita kebut. Muridnya, Zain Ustaz, bagus, cepat khatam, bisa cepat jadi dai. Bapaknya, Ustaz, bagaimana anak saya belajar 2 bulan, semuanya ini bisa dikuasai semua. Sehingga pertanyaan orang tua, pertanyaan guru, pertanyaan anak sekarang sama. Sekarang sama. Guru ngajar, terlalu lama kalau kita harus gini. Ayo mari kita kebut. Berat. Orang tua juga sama, Ustaz, belajar lama sekali sih. Gimana caranya cepat?
Anaknya juga begitu. Gimana Ustaz, belajar jam lama sekali, masa kita nggak bisa, nggak cepat-cepat dikasih tahu. Dan ini gimana? Ini adalah cara menuntut ilmunya orang yang fasik, tidak mengikuti thariqah salaf. Bukan mengikuti thariqah salaf. Sadar atau tidak sadar, hadza huwal waqi', dan ini sekarang itu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Karena waktu yang terbatas, insya Allah mudah-mudahan walaupun sepintas atau sedikit yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, mudah menjadi faedah, menjadi nasihat bagi saya dan bagi antum semua. Mudah-mudahan bisa selalu memperbaiki jalan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang kadzib di dalam kita mencari kebaikan dari Allah, agar kita termasuk orang-orang yang saleh, dianugerahkan oleh Allah dengan ilmu yang benar, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dari beberapa penjelasan yang dinasihatkan oleh para ulama kita, bagaimana hakikat kita membangun jalan yang sahih, kembali kepada jalan ilmu yang benar, usul ilmu yang benar yang dulu ditekuni oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum. Saya mohon maaf dengan kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan saya dan selalu berikan taufik kepada saya dan kepada antum semua. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.